Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajri Faiz, tambuk F551-19072. Di video ini saya akan menjelaskan tugas resume saya dari kegiatan seminar International Conference in Information Technology atau biasa disingkat ICTETS. Dalam seminar tersebut ada beberapa metode penilaian yang dibahas. Yang pertama dibahas itu metode penelitian 3D range construction and pattern recognition methods for the search activity of missing persons and lost items by tsunami yang dibawakan oleh Bapak Yasushi Kanazawa, PhD. Yang dibahas di sini mungkin tentang metode rekonstruksi dan pengenalan pola 3D untuk aktivitas pencarian orang hilang dan barang akibat tsunami. Dan Bapak itu menjelaskan masalah untuk mencari orang yang hilang. Mereka terhambat dalam aktivitas pencarian, yaitu seperti masih dilakukan hampir setiap bulan oleh para relawan. Sulit untuk mencari di bawah tanah, radar penetrasi tanah efektif, tapi butuh tenaga kerja dan banyak waktu. Di situ mereka melakukan kolaborasi antar sukarelawan yang dihadiri oleh Profesor Sonoda dari Institut Teknologi Nasional Sendai College, Profesor Kimoto Institut Nasional Teknologi Oita College, dan Profesor Watanabe Universitas Denki Tokyo, serta Bapak Kanazawa dari Universitas Denki Tokyo. Dalam aktivitas pencarian, mereka memindahkan radar penetrasi entah kemana-mana di daerah tersebut. Dan jika ada reaksi eksis, rekam posisi pada kedalaman dan melakukan penggalian dengan tangan. Untuk rekonstruksi 3D dari video drone, pantai target hampir planar. Mereka gunakan hubungan homografi dari permukaan planar. Homografi adalah kendala yang terkuat dalam sebuah adegan, bisa mendapatkan rekonstruksi 3D yang akurat untuk pesawat dalam sebuah adegan. Informasi paralaks untuk bagian non-planar yaitu poin yang tidak ada di pesawat, tidak sejajar dengan menggunakan homografi. Ketidakselarasan terkait dengan ketinggian dari pesawat bisa mendapatkan informasi 3D dari ketidakselarasan tersebut. Kemudian mereka memeriksa bahan yang dicuci ke darat. Seperti setelah topan ada banyak bahan yang dicuci ke darat. Mungkin ada orang, korban tersebut atau barang. Mereka juga menggunakan radar penetraring darat atau GPR dengan memancarkan gelombang radio beberapa ratus MHz, ukur gelombang yang dipantulkan sebagai reaksi. Dengan perbedaan antara konstanta dielektrik, kita dapat menemukan objek di bawah tanah. Untuk analisis gambar GPR dapat mencatat posisi dan kekuatan refleksi. Kita dapat memvisualisasikan data sebagai gambar. Terlalu sulit untuk membaca informasi dari gambar, serta pengenalan otomatis atau deteksi diperlukan. Untuk metode penelitian kedua yang dibahas adalah Performance Study of Facial Expression Recognition Using Convolutional, yang dibawakan oleh Bapak Marde Fasma Al-Azza. Yang dibahas itu ekspresi wajah atau face expressional adalah bentuk komunikasi manusia nonverbal. Manusia dapat mengenali ekspresi wajah dengan mudah, berbeda dengan komputer yang tidak mudah mengenali ekspresi wajah. Manusia secara usul mengenali ekspresi dengan mengamati penampilan visual pada wajah. Teknik belajar dapat digunakan untuk melatih model yang bertujuan untuk memahami pola ekspresi manusia. Berbagai teknik telah dikembangkan dalam penelitian sebelumnya untuk mengenali ekspresi wajah. Teknik yang digunakan meliputi pendekatan konvensional dan pembelajaran mendalam. Pendekatan metode konvensional terdiri dari 3 tahap, yaitu persiapan, ekstraksi fitur, dan klasifikasi. Ketika deep learning tumbuh dalam popularitas, penerapan teknik-teknik ini ke bidang visi komputer juga semakin meningkat. Convolutional Neural Network atau CNN yang menyatukan proses ekstraksi, fitur, dan klasifikasi dalam satu arsitektur pembelajaran saat ini adalah teknik dengan kinerja akurasi terbaik. Otot-otot yang membentuk ekspresi wajah disebut wajah berotot, yang merupakan otot-otot yang menggerakkan wajah. Ekman dan Friesen mengembangkan sistem komprehensif atau sintesis ekspresi wajah berdasarkan apa yang disebut action units atau AU. Mereka mendefinisikan sistem pengkondisian aksi wajah yang terdiri dari 46 AU untuk mewakili gerakan wajah dasar. Kita hanya melihat sekali, atau YOLO adalah arsitektur pembelajaran mendalam yang dirancang untuk mendeteksi objek secara real time. Metode deteksi objek MOB selain YOLO heuristik kotak batas yang memprediksi ada atau tidaknya objek, kemudian mengklasifikasikannya dengan CNN untuk menentukan objek apa yang ada dalam kotak batas. Data yang digunakan adalah The Extended John Kenneth Datasets atau CK+,
yang biasa digunakan dalam beberapa referensi mengenai pengenalan ekspresi wajah. Data berisi berkumpulan bingkai dengan berbahan wajah dari normal ke ekspresi orang lain. Mendapatkan area wajah adalah langkah esensial untuk menggunakan komputasi yang tidak perlu dalam proses berikutnya dan meningkatkan akurasi pengenalan ekspresi. Pada tahap ini mereka menggunakan model YOLO yang telah dilatih sebelumnya dari Wither Face Dataset. Model ini berjalan pada YOLO versi 3 atau YOLO V3. Output pada tahap ini adalah koordinat area wajah yang terdeteksi diilustrasikan oleh persegi panjang hijau. Pada tahap pengujian, eksperimen menunjukkan bahwa arsitektur VGG16 dilatih menggunakan Adam Optimizer dengan learning rate 0.001. SFS kinerja terbaik yaitu akurasi 97%, presisi 97%, recall 97%, dan skor F1 97%. Selanjutnya topik yang dibahas yaitu Cassava Leaf Disease Detection Using Convolutional Neural Networks yang dibawa oleh Bapak Raffi Surya. Singkong adalah tanaman yang banyak ditemukan di Indonesia dengan berbagai manfaat. Salah satu manfaat singkong adalah sebagai pengganti nasi. Selain itu, singkong merupakan bahan makanan pokok di beberapa daerah di Indonesia. Seperti Provinsi Lampung merupakan penghasil singkong terbesar di dunia. Pada tahun 2016, 5 tahun terakhir, tingkat pertumbuhan luas panen singkong di Indonesia semakin menurun, yaitu 5,37% dalam 1 tahun. Salah satu penyebab penurunan produksi adalah penyakit menyerang tanaman singkong. Oleh karena itu dideteksi dan diidentifikasi penyakit tanaman adalah faktor utama untuk mencegah dan mengurangi penyebaran penyakit tanaman singkong. Data yang dikumpulkan oleh Lab Intelligence Artificial di Makerere University dan Lembaga Penelitian Sumber Daya Tanaman Nasional atau disingkat NICCRE. Yang pertama itu penyakit singkong brown stick atau CBSD, penyakit mosaik singkong atau CMD, penyakit bakteri singkong atau CBB, tungau hijau singkong atau CJM. Daun singkong yang digunakan adalah data sekunder yang telah melalui proses pemotongan untuk mendapatkan gambar yang berfokus pada daun. Pemotongan data dilakukan untuk mendapatkan lebih banyak objek daun singkong daripada gambar background. Gambar yang telah melalui proses pemotongan memiliki dimensi yang berbeda. Karena proses pemrosesan data gambar harus memiliki dimensi yang sama, maka perlu untuk mengubah ukuran atau mengubah dimensi gambar sehingga sama, sehingga memudahkan proses pelatihan. Dimensi gambar akan dibuat dari 24 x 224. Penerapan metode Convolutional Neural Networks atau CNN untuk klasifikasi penyakit pada daun singkong di Indonesia dilakukan menggunakan paket TensorFlow di Google Colabs, menggunakan kombinasi CNN dan arsitektur MobileNet versi 2 dengan ukuran input 224 x 224. Fungsi akivasi yang digunakan adalah ReLU, fungsi classifier yang digunakan adalah SPOFMax, fungsi loss yang digunakan adalah categorical cross entropy 81, irrelations epoch 80, dan ukuran learning rate 0,001. Tingkat akurasi yang diperoleh dari model yang dibangun adalah 0,8538 untuk proses pelatihan dan 0,7496 untuk proses validasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan deep learning menggunakan metode Convolutional Neural Networks CNN mampu mengklasifikasikan gambar penyakit pada daun singkong dengan baik. Hasil klasifikasi pada data pengujian adalah sebanyak 10 gambar penyakit pada daun singkong untuk menguji model yang terbentuk menunjukkan bahwa keluar dari 10 gambar dapat berkelas dengan benar. Topik yang dibahas selanjutnya yaitu Automatic Tooth and Background Segmentation in Dental X-ray using U-Net Convolution Network yang dibawakan oleh Arna Fariza. Di sini yang dibahas itu hanya intinya, yaitu pencahayaan tidak merata karena superimposisi dan kesalahan perkomposisian lainnya. Resolusi rendah yang berkontribusi pada kebisingan gambar, tantangan segmentasi gigi dan latar belakang menentukan area gigi dengan jaringan lain, augmentasi, flip horizontal dan rotasi acak, pra-pemrosesan atau CLAHI, penyesuaian gambar dan normalisasi, pemisahan kumpulan data, pelatihan dan validasi, pelatihan arsitektur U-Net, prediksi nilai antara -1,0 hingga sama dengan 1,0,
Jika lebih dari 0,0 maka piksel adalah piksel gigi. Dan jika kurang dari sama dengan 0,0 maka piksel adalah piksel latar belakang. Menghapus area kecil fungsi properti wilayah. Segmentasi unit cepat dan menghasilkan tepi gambar yang halus. Dari 100 pelatihan data gambar dapat memprediksi data gambar dalam jumlah besar. Segmentasi unit membutuhkan kebenaran dasar yang membutuhkan waktu yang relatif lama untuk menetapkan dan memvalidasi kebenaran dasar. Gambar 2 menguji hasil segmentasi pada data gambar tidak cocok untuk diproses sebagai data klasifikasi atau 14,58%. Akurasi rata-rata akurasi segmentasi jaringan revolusional unit yang diusulkan mencapai hasil yang sangat baik sebesar 97,61% daripada spatial fuzzy C-means dengan Gaussian kernel berbasis 65,50%. Namun di antara data pengujian gambar 1907 itu menyebabkan 14,58% menghasilkan kesalahan segmentasi. Untuk topik yang selanjutnya yaitu handling of line breaking on Latin to Balinese script transliteration web application as part of the Balinese language ubiquitous learning yang dibawakan oleh Bapak Gede Indrawan. Penelitian ini bertujuan untuk melestarikan bagian dari budaya lokal Bali yang terancam punah, yang pengetahuan transliterasi aksara Latin ke Bali melalui teknologi web yang mendukung pembelajaran ubiquitous atau penelitian interdisipliner. Dalam penanganan yang dianalisis dari line breaking pada aplikasi web transliterasi aksara Latin ke Bali karena belum ada dipelajari pada skrip batas-batas kata atau scriptio continua. Analisis penanganan line breaking pada transliterasi aksara Latin Bali ini dilakukan pada aplikasi web Hanacaraka yang dikembangkan sebagai produk Technological Universitas Pendidikan Ganesha, Bali, Indonesia. Hanacaraka pada dasarnya menerima input teks Latin dan output skrip Bali berdasarkan Vol Bali Simbar. Melalui percobaan penanganan line breaking online memberikan hasil transliterasi yang baik sejak algoritma khusus ditetapkan. Ada 13 tahap transformasi hasil menengah kode Latin result sebelum merender kode Latin tahap akhir sebagai aksara Bali. Pemecahan garis pada transliterasi aksara Latin ke Bali didasarkan pada 2 aturan praktis dan dapat ditangani oleh teknologi web melalui algoritma khusus terdiri dari 13 tahap diterapkan pada aplikasi web. Studi tentang penanganan pemecahan garis ini mendapatkan perspektif tertentu dan memperkuat pengetahuan transliterasi sebagai bagian dan pembelajaran ubiquitous language Bali yang mendukung pendidikan language Bali. Pendidikan bahasa Bali yang merupakan bagian dari upaya pelestarian budaya Bali. Pekerjaan masa depan untuk memperkaya dan memperkuat pengetahuan transliterasi adalah dengan memperluas penanganan line breaking pada aplikasi web Latin ke Balinese script yang didukung oleh Front Bali Indicated khusus. Untuk topik selanjutnya yang dibahas yaitu metode penelitian utilizing morphological features of part of speech tagging of bahasa Indonesia in bidirectional LSTM. Penelitian ini mengusulkan untuk utilize struktur morfologi kata-kata dalam bahasa Indonesia untuk meningkatkan kinerja POS tagger. Ukuran kinerja, ukuran keseluruhan kinerja khusus tag, akurasi, persisi penarikan kembali F-measure. Untuk topik selanjutnya yaitu prediction of junior high school national exam result based on academic report using Canires Neighbor yang dibawakan oleh Bapak Utama Pujianto. Metode Canires clustering dan Canires Neighbor yang dikombinasikan dengan SMOTE oversampling dapat digunakan untuk mengklasifikasikan hasil UN berdasarkan nilai rapor dengan hasil yang lebih baik. Untuk metode langkah-langkah itu, pengelompokan nilai ujian nasional untuk setiap mata pelajaran menggunakan algoritma pengelompokan Cummins, mengatur label untuk atribut kelas tinggi dan rendah, skenario ke-92 pengambilan sampel SMOTE, klasifikasi dengan menggunakan KNN, evaluasi validasi silang 10 kali lipat menggunakan pengukuran akurasi persisian perolehan. Untuk data yang diset yaitu rapor siswa 4 mata pelajaran bahasa Inggris, bahasa natural science, dan matematika, beberapa kejadian dan atribut kartu laporan plus hasil ujian nasional. Untuk topik selanjutnya yaitu long short term memory to predict unique visitors of an electronic journal yang dibawakan oleh Bapak Aji Prasetya Nugroho. Kabel LSTM digunakan untuk meramalkan pengunjung unik jumlah elektronik dengan nilai error MSE dan RMSE terendah yang diperoleh pada learning rate 0,2 yaitu 189,953 dari 13.76. Perbedaan uji kinerja tidak terlalu signifikan untuk pemilihan neutron pada ekster LSTM, lapisan tersembunyi, tetapi pemilihan kecepatan pembelajaran mempengaruhi kesalahan nilai MSE dan RMSE. Unique visitor adalah pengunjung yang menggunakan satu IP dalam
waktu tertentu. Jumlah unique visitor setiap hari merupakan tolak ukur keberhasilan sebuah jurnal elektronik. Meningkatnya jumlah unique visitor setiap hari menunjukkan bahwa terbitan berkala ilmiah semakin banyak diminati. Oleh karena itu perlu dilakukan peramalan terhadap jumlah unique visitor jurnal elektronik di masa mendatang. Masyarakat luas yang juga berpengaruh pada luasnya distribusi dan mempercepat sistem akreditasi jurnal. Di sini long short term memory atau LSTM menangkap pola data yang telah diperoleh dan kemudian digunakan untuk mendeskripsikan data yang akan datang. Oke, sekian dari penjelasan resume saya. Mohon maaf jika ya ada kata-kata yang tidak sesuai. Saya hanya menggunakan Google Translate. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.